Dan kalau memang penderitaan itu ada, ingat ayat ini mengatakan bahwa selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Relief, Renungan dan Lawatan Firman Tuhan, episode ke-9. Pada malam hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Saya percaya tentu kita sudah tahu, sudah paham cerita tentang Ayub. Dan mari kita mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan melalui peristiwa kehidupan Ayub. Dan saya akan mengajak saudara-saudari semua untuk bersama membaca Alkitab. Dan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama, akan kita baca melalui kitab Ayub, pasal 17, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, maka anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang-orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal, rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada beringa, ibuku dan saudara perempuanku, maka di mana harapanku?
Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu kita yang berbagi adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah di antara kita sebagai manusia yang belum pernah atau tidak pernah menderita? Saya percaya, yakin bahwa kita pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita melihat, memahami tentang penderitaan itu? Ada banyak orang yang seringkali mengkaitkan penderitaan dengan kesalahan orang yang menderita. Ada yang mengatakan, kamu menderita karena kesalahan. Ya, memang ada yang demikian. Tapi juga ada penderitaan yang bukan karena kesalahan yang diperbuat oleh orang yang menderita. Mungkin penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh seseorang bisa karena sebagai suatu proses supaya karya Tuhan dinyatakan atas diri orang tersebut. Tapi juga ada penderitaan yang disebabkan karena kuasa kegelapan. Jadi memang bermacam-macam sebab dari orang menderita itu. Tapi disinilah kemudian kita kiranya menjadi bijaksana ketika melihat saudara, sahabat, keluarga yang menderita. Hindarilah ketika kita berjumpa melihat mereka dan kemudian memvonis bahwa penderitaan yang kamu alami adalah karena kesalahanmu. Ingat bahwa tidak semua penderitaan karena kesalahan orang yang menderita. Karena ketika kemudian kita memvonis orang yang menderita karena kesalahannya, padahal dia tidak berbuat kesalahan, itu akan menyebabkan orang itu menjadi patah semangat. Semangatnya menjadi hilang. Bahkan yang dilihat hanyalah dunia orang mati. Ini seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Apabila kita melihat dalam ayat bacaan kita pada malam hari ini, di sini tampak bagaimana Ayub patah semangat. Karena penderitaan yang dialami, ditambah juga ejekan dari teman-temannya yang menuduh bahwa Ayub telah melakukan pelanggaran dan kesalahan. Patah semangat dalam diri Ayub ditunjukkan dari bacaan ini. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Ini yang bersama dengan ayat yang ke-11. Umurku telah lalu, telah gagal, rencana-rencanaku, cita-citaku. Jadi di sini Ayub merasa bahwa dia sebagai orang yang gagal. Dia sudah kehilangan cita-cita. Dia sudah kehilangan rencana yang disusun karena penderitaan yang ia alami. Bahkan ditambah karena ejekan, tuduhan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Ayub. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Memang Ayub patah semangat secara manusiawi. Tetapi apabila kita melihat di dalam patah semangatnya, Ayub melihat ada pengharapan. Pengharapannya adalah, kalau kita bisa melihat di dalam ayat ini, tampak di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ingat, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa orang benar tidak akan pernah kehilangan jalannya. Orang benar tetaplah benar.
Orang benar tidak akan pernah keluar dari rel. Orang benar tidak pernah kehilangan jejaknya. Pasti dia akan tetap berjalan dalam jalan yang sudah ada. Itu orang benar. Jadi jangan pernah kita kemudian mengira bahwa orang benar yang mengalami penderitaan dia akan kehilangan jalannya. Tidak. Tetap yang namanya benar, sekali benar, tetap benar. Walaupun yang namanya benar itu belum tentu baik. Demikian pula sebaliknya, apa yang dianggap baik belum tentu benar. Gitu ya. Tetapi yang paling dapat kita hayati adalah ketika kita memahami bahwa jalan orang benar tidak akan pernah kehilangan arah. Pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia yang hidup saat ini bisa menjadi seperti Ayub? Memang secara manusiawi mungkin kita mengeluh, mungkin kita protes, bahkan kita menggugat Tuhan. Kenapa saya menderita? Tetapi ingat, penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari proses kehidupan. Setiap orang pasti pernah menderita. Dan penderitaan tidak mesti karena kesalahan kita. Dan kalau memang penderitaan itu ada, ingat ayat ini mengatakan bahwa orang benar tidak akan pernah kehilangan jalannya. Tapi pertanyaannya juga adalah kemudian bagaimana kita tetap menjadi orang benar dalam jalannya? Pertanyaannya atau jawabannya adalah tentu kesetiaan kita kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita melihat kisah Ayub secara utuh? Kita tahu dalam kitab Ayub dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang benar. Tetapi atas izin Tuhan, Ayub mengalami penderitaan. Dan memang Ayub mengeluh, Ayub sempat menggugat Tuhan, menantang Tuhan. Walaupun kemudian Ayub segera menyadari kesalahannya. Karena dia menantang Tuhan. Tidak melihat jauh dari apa yang ia hadapi. Dan memang setelah Ayub menyadari demikian, maka kemudian ia dapat mendapatkan apa yang ia dapatkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Berlimpah-limpah. Itu yang luar biasa. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita juga belajar dari Ayub, supaya kita senantiasa untuk tetap berjalan di dalam jalan orang benar. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah kehilangan arah. Ketika kita sedang menderita, yang perlu kita hayati bersama adalah bagaimana kita tetap berjalan di jalan yang sudah ada, jalan orang benar. Dan tetaplah setia kepada Tuhan, apapun penderitaan, apapun kesusahan yang kita hadapi, maka kita akan sampai pada garis akhir. Dan kita sungguh akan dipulihkan Tuhan keadaannya. Dan sungguh kita akan mendapatkan berlimpah-limpah lebih dari sebelum kita mengalami penderitaan yang hebat. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan kiranya memampukan kita untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing dan berjalan di dalam jalan orang benar. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam penderitaan kami ada kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melampaui penderitaan tersebut dan mencapai garis akhir. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi setia walaupun mungkin banyak kesusahan, banyak penderitaan yang kami alami. Sehingga pada akhirnya yang kami dapatkan adalah garis akhir yang begitu indah. Dan kami yakin atas pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa mencapai garis akhir di dalam jalan orang benar.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.